Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman modern seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bela Negara dan Wimaya, yaitu Bapak Aditya Pandu Wicaksono yang nantinya akan menyaksikan video presentasi dari saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arisandi Nuramarindra, NIM 114210040 dari kelas G. Pada presentasi kali ini, saya mengusung tema Pulau Sipadan Likitan jatuh ke Malaysia. Dari tema tersebut, di sini saya telah memiliki beberapa topik bahasan. Yang pertama, letak pulau. Yang kedua, gambar pulau. Ketiga, asal-usul sengketa. Yang keempat, ada keputusan Mahkamah Internasional. Dan yang terakhir, mengapa Indonesia kalah. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu letak pulau. Dilansir dari sebuah jurnal hukum revitalisasi Mahkamah Internasional, studi kasus sengketa kepemilikan Sipadan Likitan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1997 yang ditulis oleh Sefriani, Sipadan dan Likitan adalah dua pulau dari rangkaian kepulauan yang ada di Selat Makassar, yaitu di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, yaitu daerah dari Malaysia bagian timur. Sipadan mempunyai luas kurang lebih 50.000 km persegi, sedangkan Pulau Likitan merupakan gugus pulau karang yang luasnya 18.000 meter persegi. Selanjutnya, masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu adalah gambar pulau. Nah, di sini sudah saya lampirkan gambar dari Pulau Sipadan dan Likitan. Nah, ini di kiri adalah Pulau Sipadan, dan yang kanan adalah Pulau Likitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas asal-usul sengketa kedua negara tersebut. Jadi, sengketa kedua negara ini mencuat pada tahun 1967, yaitu ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Lalu, kedua negara sepakat agar kedua pulau tersebut dinyatakan dalam status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini diselesaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa kedua negara tersebut. Jadi, pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Likitan dibawa ke ICJ. Kemudian, pada hari Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Likitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu hakim yang berpihak kepada Indonesia. Dari hasil tersebut, maka secara resmi Pulau Sipadan dan Likitan jatuh ke dalam kekuasaan negara Malaysia. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa Indonesia kalah dalam sengketa tersebut. Jadi, pemerintah Inggris selaku penjajah Malaysia pada zaman dahulu telah melakukan tindakan administratif secara nyata, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional memberikan Pulau Sipadan dan Likitan untuk Malaysia. Tidak terasa, ternyata materi yang saya berikan sudah selesai. Namun, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, terdapat satu pertanyaan yang harus saya jawab. Bunyi dari pertanyaan tersebut adalah, pada awalnya, Pulau Sipadan dan Likitan itu milik siapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya sudah mendapatkan jawaban dari salah satu sumber. Sumber tersebut mengatakan bahwa sejarahnya Pulau Sipadan dan Likitan merupakan kekuasaan wilayah Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun, karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, pulau ini jatuh kepada Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mangan kupat campur santen, menawi enten lepat klonyon pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.